Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat yang senantiasa menghiasi bibir-bibir kita, yang menghiasi lisan kita, sehingga kemudian menjadi kebiasaan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan kesyukuran tersebut dan senantiasa berusaha mempergunakan nikmat ini untuk kita mendapatkan bahagian kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah, dan juga kita berharap mendapatkan busyrah atau sedikit kabar gembira di atas permukaan dunia ini. Kita lanjut dalam bacaan kita dari kitab Riyadhis Shalihin yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang masih pada bab taubah, masih pada bab tentang taubat. Hadis yang ke-19, qala al-muallif rahimahullahu taala wa anzir bin Hubaish qala ataitu Safwan bin Assal. Dari Zir bin Hubaish, ini adalah salah seorang kibar tabi'i. Kibar tabi'i itu adalah yang bertemu dengan sahabat. Beliau adalah Abu Maryam Zir bin Hubais Al-Asadi. Dan dia adalah salah seorang tabi'i, kibar tabi'i di Kufah. Beliau meninggal pada tahun 81 Hijriah, dan beliau di antara periwayat hadis dari beberapa sahabat, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah bin Yaman, dan lain-lain sebagainya, termasuk dalamnya adalah Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu. Zir ini dia adalah seorang yang suka menuntut ilmu atau suka bertanya kepada hal-hal yang dia tidak tahu atau dia ragu terhadap hal-hal tersebut. Sehingga kemudian dia mengatakan, ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku mendatangi Safwan bin Assal, ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak disebutkan kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Namun beliau adalah seorang yang merupakan sahabat, ikut berperang kurang lebih 12 perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia menetap di Kufah sampai kemudian dia meninggal. Dan di antara muridnya adalah Zir yang biasa datang bertanya kepadanya tentang masalah. Dan di antaranya yang dia tanya adalah di sini al-mashu 'alal khuffain, hukum mengusap di atas sepatu. Di atas sepatu maksudnya sepatu yang menutupi mata kaki. Al-mashu 'alal khuffain, dan ini sangat masalah ini adalah sebenarnya sangat terkenal di kalangan Ahlus Sunnah, karena masalah ini juga yang membedakan kita dengan salah satu aliran yang menyimpang dalam syariat Islam, yaitu Syiah. Orang-orang Syiah tidak mengusap di atas sepatu, tetapi dia mengusap di atas kaki. Jadi orang Syiah itu tidak cuci kakinya, dia cuma mengusap. Dia mengambil
penafsiran yang lemah dari ayat wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi dia ikutkan ini, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian ke sampai mata kaki. Jadi dia ikutkan, dia usap kepala dan usap kaki. Padahal contoh yang jelas dari Rasulullah SAW, kaki itu dicuci. Memang seandainya tidak ada penjelasan hadis, memang bisa maknanya memang lebih dekat ke situ. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan kita wudhu yang sempurna adalah membasuh membasuh kaki sampai mata kaki. Dan bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim menegur sahabat yang tidak terkena tumitnya itu air, ada cuma dia siram saja dan tidak dia gosok, sehingga Rasulullah SAW mengatakan wailun lil a'qabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tumit yang tidak terkena air itu bagian dari neraka, karena dia adalah sesuatu yang baik. Bagaimana kalau wudhu tidak tersempurna, maka dia adalah kuncinya atau syaratnya salat. Jadi kalau itu tidak sah, maka yang mengikutinya juga tidak sah, salat juga tidak sah. Maka Rasulullah SAW menegur para sahabat. Orang Syiah kalau mau lihat orang mengusap, itu kemungkinan besar dan hampir bisa dipastikan dia adalah orang Syiah. Kalau dia mengusap kakinya, dia mengusap, tidak mencuci tapi mengusap, ambil air sedikit dan kemudian dia usap di atasnya. Kita Ahlus Sunnah, kita mengusap di atas sepatu yang menutupi mata kaki, sepatu yang menutupi mata kaki. Jadi dia datang mempertanyakan tentang itu. Nanti kita jelaskan tentang hukum-hukumnya. Kayaknya kita sudah pernah bahas, tapi tidak apa-apa pengulangan. Safwan radhiyallahu taala anhu berkata, ma ja'a bika ya Zir, ada apa engkau datang wahai Zir? Faqultu, dia berkata, ibtigha'al ilm, saya datang untuk menuntut ilmu. Faqala, maka gurunya Safwan mengatakan, innal malaikata tada'u ajnihataha li talabil ilmi uridan bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat menurunkan sayapnya, meletakkan sayapnya bagi orang-orang penuntut ilmu, karena dia ridha, senang dengan apa yang ia tuntut. Tentunya di sini yang dimaksud lebih kepada ilmu agama, ilmu yang berkaitan dengan qala Allah wa qala Rasul, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara keutamaan menuntut ilmu. Dari banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Kita tidak usah bahas lagi, keutamaannya itu sangat banyak. Keutamaannya menuntut ilmu, kita saja berada di majelis ini, kita kemudian didatangi oleh malaikat. Didatangi oleh malaikat yang disebut malaikat as-sayyarah, yang memang dia berkeliling untuk mencari majelis ilmu, dan setelah itu dia beristighfar kepada kita. Belum lagi juga binatang-binatang, semut, ikan-ikan itu meminta ampunkan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang berada di majelis, sehingga ketika majelis ini selesai, maka malaikat yang hadir bersama kita mengatakan, ankumu maghfuran lakum, berdirilah, kamu sudah diampunkan. Jangankan orang yang ada di sini, orang yang datang saja mungkin cari bapaknya, mau minta kunci, mau minta itu juga kemudian diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking berberkahnya majelis ilmu di dalam syariat kita. Belum lagi yang lain-lainnya, sangat banyak keutamaannya. Apalagi kita di masjid menanti salat, dari waktu salat ke waktu salat yang lain, itu hukumnya sama kita salat, jadi dicatat sementara salat, jadi double pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita kemudian tidak berhadas. Kalau berhadas, makanya silakan ambil air wudu supaya kemudian kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang salat.
wa madama fi sholatin man tadhara shalah, dan mereka senantiasa tercatat sebagai orang salat selama dia menunggu waktu salat. Faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'it wal maut. Zir berkata, sesungguhnya saya agak ragu, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya dalam perkara mengusap di atas sepatu ketika kita batal karena buang air besar dan buang air kecil. Jadi yang mengganjal di hatinya adalah buang air besar ketika orang buang air kecil dan buang air besar, itu dia ragu apakah harus dibuka sepatu itu atau dibolehkan mengusap di atas sepatu atau di atas kaos kaki alul jarabain, karena sebagian ulama membolehkan juga mengusap di atas kaos kaki yang menutupi, pokoknya itu harus menutupi mata kaki. Itu syarat pertamanya, menutupi mata kaki. Maka kemudian dia mengatakan wa kunta mra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka aku datang bertanya kepadamu, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah kamu mengingat atau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan masalah ini, beberapa syai'an, sesuatu atau beberapa hadis? Qala na'am, dia mengatakan ya, kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memerintahkan kami jika kami berada dalam safar perjalanan, maka kami tidak perlu untuk mengeluarkan sepatu kami itu selama 3 hari 3 malam, kecuali ketika terjadi junub. Ketika dia junub, maka itu harus dikeluarkan dan dia harus mandi janabah. Tapi kalau wudu, maka dia tidak perlu mengeluarkannya. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi kami tidak mengeluarkannya dari pembatal wudu. Yang pertama, buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Jadi tidur, buang air kecil, dan buang air besar kita tidak perlu untuk membuka sepatu yang kita pakai atau kaos kaki yang kita pakai selama kaos kaki itu atau sepatu itu dia menutupi mata kaki. Dan yang kedua, dia kita pakai pada saat kita dalam keadaan suci atau dalam keadaan berwudu. Kita sudah berwudu baru kita pakai. Tapi kalau belum berwudu baru kita pakai, itu tidak, harus dikasih keluar. Maka syaratnya selain sepatunya itu menutupi mata kaki, dia juga harus dipakai dalam keadaan dia sudah wudu atau sudah melakukan taharah. Maka ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam Mughirah bin Syu'bah. Itu suatu saat dia mau ambil sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf itu aslinya khuf itu mungkin yang pernah ke Saudi pernah lihat sepatu kulit. Betul-betul kulit, biar solnya juga kulit. Itu aslinya khuf. Jadi semua dari kulit. Itu yang mereka dulu sering pakai, khuf, dijahit seperti sepatu di atas mata kaki. Biasa orang suka pakai untuk tawaf, khuf ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau diambil sepatunya itu atau khufnya itu, Rasulullah mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Tidak usah diambil
karena sesungguhnya aku memasukkan kakiku tadi ke dalamnya itu dalam ketika aku dalam keadaan suci atau dalam keadaan ada wudu. Wa masaha alaihima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas. Jadi mengusapnya satu kali saja dari bekas air, kemudian diusap satu kali itu sudah selesai. Sehingga dari sinilah Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa idza kana ad-dinu bil aqli fa asfalul khuffaini a'la bil masyi min a'lahu, aula bil masyi min a'lahu. Seandainya agama itu ada unsur akal-akalnya, artinya boleh diakal-akali, maka seharusnya yang diusap itu bukan bagian atas tapi bagian bawah. Tapi begitulah agama ini adalah kita cuma mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak usah kita ikutkan akal-akal kita di situ selama dia sahih dan betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti hal tersebut. Itulah yang benar. Itulah yang sesuai, sama dengan ketika kita tidak ada air kita tayamum dengan cuma mengusap tangan saja dengan muka itu. Kalau dipikir-pikir dengan akal itu tidak ketemu ya. Tapi ya begitulah perintah. Makanya perintah-perintah agama ini seperti ini adalah ta'abbudi namanya. Ta'abbudi tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dirubah-rubah. Jadi itu yang pertama yang sangat jelas tentang masalah ini, bahwa syaratnya adalah sepatunya itu harus menutupi mata kaki atau kemudian kaos kakinya menutupi mata kaki. Kalau kaos juga dilapis dua, maka tetap itu menurut Syekh Utsaimin tetap diusap yang di atas yang keduanya, yang lapisan terakhirnya yang diusap. Tapi nanti waktunya itu mengikuti kaos kaki yang pertama. Misalnya kalau tidak bersamaan dipakai, misalnya dia pakai sekarang, kemudian nanti berapa jam berikutnya baru dia lapis lagi. Maka yang dihitung waktunya adalah yang pertama. Dan hitungnya itu kita sudah sebutkan dulu, menghitung karena memang 3 hari ya. 3 hari untuk orang musafir, 3 hari 3 malam untuk orang musafir, dan 1 hari 1 malam untuk orang mukim. Artinya orang yang mukim. Karena dulu memang masjidnya para sahabat dan tabi'in itu alasnya adalah pasir. Jadi mereka justru salat dengan sandal dan sepatu. Nah, beda dengan kita sekarang. Mungkin kalau sekarang bisa diaplikasikan atau bisa kita praktekkan ini kalau kita pergi kebun. Sedangkan kita pakai sepatu yang menutupi mata kaki, maka itu bisa kita pakai. Dan kita di situ lama, atau kita pergi camping tenda, pergi camping 1 hari 1 malam. Nah, itu bisa kalau kita pakai sepatu yang menutupi mata kaki. Itu kita cuma usap saja di atasnya 1 kali. Walaupun kita buang air besar, buang air kecil, baru pun tidur. Kecuali 1 saja, ketika kita junub maka harus dibuka baru kita mandi. Kemudian di sini kemudian ada beberapa yang pertama tadi waktunya ya sudah dipakai. Kemudian dia yang membatalkan dia adalah kalau kita buka. Kalau kita buka, maka dia otomatis langsung batal. Kalau kita buka sepatu itu atau pos tersebut, maka dia otomatis batal. Dan cara hitungnya itu bukan dari pertama kita pakai, artinya menghitung harinya, bolehnya itu dari pertama kali kita batal wudunya. Kan kita pakai dalam keadaan ada wudu kan? Kalau kita pakai itu sepatu atau kaos kaki, maka nanti dihitung kapan mulai dihitungnya kebolehannya itu ketika kita batal wudu dan berwudu. Ketika kita berwudu, disitulah dihitung mulai harinya. Misalnya kalau orang mukim ya 1 hari, misalnya dia
dia pakai sepatu atau kaos itu dalam keadaan wudu jam 7 pagi. Dia batal wudunya jam 10. Berwudu jam 11. Ah, dari situ dihitung. Dari situ berarti sampai jam 11 besok bisa dia pakai itu. Tapi tidak otomatis, tapi ketika dia sampai sudah 24 jam bagi orang mukim, itu selama dia masih ada dalam keadaan tahara, tidak batal wudunya, masih tetap boleh, masih ada wudunya dia. Nanti setelah lewat waktunya dan dia berhadas, maka disitulah harus dia buka sepatu dan kaos kaki tersebut. Ini dalam masalah al-mashu alal khuffain dan al-mashu alal jawrabain. Artinya orang yang mengusap di atas sepatu dan mengusap di atas kaos kaki yang menutup mata kaki. Ini sebagian ulama membolehkan hal tersebut. Jadi cuma hadas kecil yang kemudian dia boleh mengusap sepatunya, dan bukan kalau hadas besar itu tidak, dia harus mandi. Nah, itu mungkin kurang lebih daripada al-mashu alal khuffain. Yang pertama syaratnya dia harus menutup mata kaki. Yang kedua dia harus dipakai dalam keadaan suci, dan kemudian yang ketiga dia cuma boleh mengusap itu dalam hadas kecil. Jadi dari buang air besar, buang air kecil, dan tidur atau buang angin, pokoknya yang membatalkan wudu lah. Tapi bukan yang mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi maka dia harus membuka sepatunya. Tidak masuk dalam keringanan ini atau kemudahan ini. Kemudian waktunya untuk musafir 3 hari 3 malam. Maka ketika selesai 3 malam itu, dia tidak langsung juga batal, langsung tidak. Nanti kalau batal setelah lewat waktunya, maka dia harus buka sepatunya. Harus dia ulangi lagi, dia harus cuci lagi kembali sepatunya, cuci lagi kembali kakinya, baru kemudian dia masukkan lagi sepatunya, baru dihitung lagi dari awal. Itulah kalau sekarang mungkin jarang sepatu ini yang bisa kita pakai, itu kebanyakan adalah kaos kaki, membasuh di atas kaos kaki. Bagi pegawai kantor yang sering pakai kaos kaki, ya tidak apa-apa, dipakai masuk untuk salat asal tidak bau. Jadi boleh dipakai itu, dan itu 1 hari ya untuk kita. Kalau yang penting tidak dilepas, dan kita tidak junub dan tidak lewat waktunya 24. Kalau sudah lewat 24 jam, maka kalau kita batal, maka harus dicuci kaki kita, harus dicuci. Baru kalau mau ambil lagi kembali keringanan itu, pakai lagi. Kita dapat keringanan lagi 1 hari 1 malam, dimulai sejak pertama kita berwudu karena batal. Jadi berwudu karena batal wudu kita. Di situ kita pertama kali mengusap di atas mata kaki, dihitung sampai 24 jam. Inilah Zir mempertanyakan itu karena dia ragu ya, tidak mungkin ya. Kadang-kadang mungkin orangnya, mungkin kita baru pertama kita dengar, kayak tidak enak dirasa. Memang seperti ini tidak enak dirasa karena mungkin kita tidak terbiasa melakukannya. Tapi ini adalah sunnah yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan, dan bahkan dia menjadi syiarnya Ahlus Sunnah, menjadi tanda Ahlus Sunnah itu mengusap di atas sepatu. Mengusap di atas sepatu itu tanda ini, dan itu ijma. Semua Ahlus Sunnah, semua imam mazhab yang 4 sepakat dalam mengusap di atas sepatu. Adapun mengusap di atas kaos kaki itu sebagian saja, sebagian daripada ulama yang mengkiaskan kaos kaki itu dengan sepatu. Sebagian juga tidak tapi kedua-duanya boleh kita amalkan, dan itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Yang jelas itu dia sepatunya tidak
dia bisa banyak anunya Pak, bisa kuat dipakai berjalan, bukan plastik misalnya penutupnya. Ya, makanya dia sepatu, disebutkan sepatu, atau tidak bocor lebih dari satu seperti koin-koin uang 1000 yang baru kecil. Kalau 1 dinar, Abu Hanifah itu memberikan itu, tidak boleh dia bocor lebih sebesar koin dinar, 1 dinar. Nah, itu diantara, dan dia harus menutupi ya, menutup daripada mata kaki. Kemudian setelah itu Zir bertanya lagi, tidak cukup satu pertanyaannya. Begitulah para ulama dulu, kalau dia mendatangi seorang yang pandai dalam masalah ilmu, maka dia tanya sekalian, karena kalau cuma satu rugi. Sekalian dia tanya tentang hal yang lain yang dia belum tahu. Maka pada waktu itu Zir bertanya kepada Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Apakah engkau mendengarkan Rasulullah SAW? Karena dia sudah bertanya tadi bahwa engkau mendengarkan dari Rasulullah SAW. Dia kemudian senang ketika mendapatkan orang yang mendengarkan sabda itu pertama kali dari Rasulullah SAW. Akhirnya dia tanya tambahan. Dia bertanya, apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang masalah cinta, sesuatu berkaitan dengan cinta? Maka Safwan mengatakan, na'am, ya, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safar. Suatu saat kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, idnadahu Arabiyyun bi sautin lahu jahwari. Ketika ada seorang Arabi orang Badui. Ini orang-orang yang hidup berpindah-pindah penggembala kambing, yang dia mengikuti di mana ada air dan mana ada rerumputan. Begitu memang dari dulu sampai sekarang Badui itu. Dan mereka itu terbiasa dengan hidup yang bebas, santai. Dia mau panggil orang, dia panggil namanya, mau tua, mau tinggi. Jadi dia bebas hidupnya. Jadi adab-adab itu kurang sama mereka. Maka pada waktu itu dia memanggil Rasulullah SAW dengan suara yang tinggi. Dia mengatakan, ya Muhammad, dan dia memanggil dengan namanya. Dan orang di zaman dahulu itu, untuk membedakan orang sahabat yang betul-betul mengelilingi, semuanya juga ini sahabat. Pokoknya sahabat itu yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal dalam keimanan itu, maka itu adalah sahabat. Itu adalah istilahnya, pengertian sahabat. Maka bisa diketahui dari cara memanggil Nabi, yang mana sahabat yang Madinah, yang berada di Madinah, yang di sekeliling Rasulullah SAW, yang mana yang Badui, orang yang orang dari pedalaman. Kalau dia panggil namanya, maka itu adalah orang Badui, orang dari pedalaman. Kalau dia mengatakan ya Rasulullah, maka dia adalah sahabat yang senantiasa bersama Rasulullah SAW di Madinah, atau bagian dari kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, karena memang ada larangan untuk memanggil Rasulullah SAW dengan suara keras, dan larangan juga memanggil Rasulullah SAW dengan namanya. Kalau suara keras itu dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau angkat suaramu di atas suara Nabi, di atas suara Rasulullah SAW. Dan di surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'da. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau memanggil Rasulullah SAW itu sebagaimana engkau memanggil sebagian kalian dengan sebagian yang lain dengan namanya. Maka itu adalah larangan yang berlaku bagi orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengangkat suaranya di atas suara Rasulullah SAW, dan tidak boleh memanggil namanya. Maka pada waktu itu Safwan bin Assal
uh, menegur orang tersebut, menegur orang tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menoleh ya, dan itu diantara adabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kadang-kadang kita tidak perhatikan, kalau kita dipanggil, kita menghadap kepada orang yang panggil kita, itu adabnya. Ini mungkin kadang-kadang kita juga kadang-kadang lupa, mungkin karena main HP apa, dipanggil kita tidak menghadap kepada orang yang memanggil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam kondisi ini, dalam perjalanan dipanggil sama orang Arab Badui yang tidak beradab, dia angkat suaranya dan dia panggil pakai namanya, dia balik. Maka fa'ajabahu nahwa min sautihi. Maka Rasulullah SAW menjawab dari arah suara tersebut. Maka dia mengatakan hau. Maka dia ditegur oleh sahabat ini, Sofwan, mengatakan waihak uqdud sautika fa innaka indan nabi. Celaka kamu, rendahkan suaramu karena engkau berada di hadapan Nabi. Dan itu sudah maklum atau diketahui oleh para sahabat, tidak boleh mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad nuhita an hada, dan kamu sudah dilarang untuk melakukan hal tersebut. Faqala wallahi la a'udud. Tapi ya begitulah Arabi, dia keras kepala, dia merasa tidak dia tidak mau diperintah. Kadang-kadang orang Arabi sifatnya begitu. La a'udud, saya tidak akan menurunkan suara. Kemudian dia mengangkat suaranya lagi dan mengatakan al-mar'u yuhibbul qauma wa lam yalhaqu bihim. Arabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada suatu kaum, ada seseorang dia menyukai satu kaum atau dia menyukai orang, tetapi amalannya itu tidak sama atau amalannya itu tidak bisa mencapai amalan orang tersebut, sangat jauh dibandingkan dengan orang tersebut, tapi dia cinta sama orang tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa manusia itu akan bersama dengan orang yang ia cintai pada hari kiamat. Dan inilah hadis yang paling disenangi dan paling disukai oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan hadis ini juga dalam hadis yang pendek. Dia mengatakan setelah itu tidak ada lagi yang saya cintai setelah Islam kecuali hadis ini. Maka dia mengatakan saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap akan ditempatkan nanti bersama mereka pada hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat mereka para sahabat itu tidak merasa sedih, karena mereka takut, karena amalannya dengan Nabi itu sangat jauh. Amalannya dengan Nabi sangat jauh. Mereka berharap di dunia ini bersama dengan Nabi, mereka juga berharap di akhirat bersama dengan Nabi. Maka ketika dia mengetahui bahwa ketika seseorang itu mencintai seseorang, maka dia akan nanti dikumpulkan bersamanya pada hari kiamat. Walaupun amalannya itu tidak sama dengan orang tersebut, tapi dia cintai. Sehingga ada perkataannya Imam Syafi'i yang terkenal, uhibbus salihina walastu minhum. Saya menyukai orang-orang yang soleh, walaupun saya bukan bagian daripada mereka, karena mencintai mereka itu akan mengangkat kita pada derajat mereka. Itu mencintai mereka saja. Namun cinta bukan sembarang cinta ya terhadap Rasulullah SAW, hanya pengakuan saja di mulut mencintai, tapi harus dibuktikan. Buktinya adalah menghidupkan sunnahnya. Waman ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah yang mencintaiku. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Jadi itulah makanya para salaf
dahulu itu tidak berani menambah-nambah ajaran-ajaran yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemungkinan hal tersebut bisa dilakukan oleh beliau. Maka mereka itu menjaga di situ kecintaannya, bukan karena bukan karena satu dan lain hal, tetapi karena mereka ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya mengikuti dari ajarannya, menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan bahwa rukun daripada syahadat yang kedua, syahadatu anna Muhammad Rasulullah, yang pertama adalah at-tasdiqu bima akhbar, at-ta'atu fima amar. At-tasdiqu bima akhbar, mempercayai apa yang dia sampaikan. Wa ta'atu fima amar, mengikuti apa yang ia perintah. Wajtinabu mana anhu wazajar, meninggalkan apa yang ia larang dan apa yang ia benci. Yang keempat, wa alla ya'budullaha illa bima syara', dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan satu ibadah kecuali yang dicontohkan atau disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta. Cinta kita bukan kemudian membuat acara-acara, sesuatu acara yang bahkan Rasulullah tidak melakukannya. Apalagi kalau diadakan sesuatu yang tidak ada landasannya, tidak ada ketentuannya atau tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya itu kita banyak bersalawat kepadanya, mengikutinya, menghidupkan sunnahnya, itulah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, maka hidupkanlah sunnahnya. Banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Maka orang akan dikumpulkan kepada yang ia cintai. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang menjaga salat, wa man hafaza alaihinna kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga salat 5 waktu ini, dia akan mendapat cahaya, burhan, petunjuk, dan kesuksesan, kelulusan, sukses dia dalam menghadapi hisab, yaumul hisab. Tetapi siapa yang tidak, man lam yuhafiz alaihinna laisa lahu nur wala burhan wala najatan yaumul qiyamah wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Maka barang siapa yang tidak menjaganya salat 5 waktu ini, itu dia tidak mendapatkan cahaya, dia tidak mendapatkan petunjuk, dia juga tidak mendapatkan kesuksesan, dia akan celaka, dia akan rugi. Dan yang paling mencelakakan adalah wahusyira, dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Adalah orang-orang yang menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang kufur kepada risalah Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah al-mar'u ma'a man ahabba. Itu pentingnya kita mencintai orang-orang yang soleh, orang yang kita anggap dia mendapatkan dia adalah seorang yang bertakwa, terutama para sahabat, terutama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib untuk kita cintai supaya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kemudian yang terakhir ini dia tidak tanyakan, tetapi langsung ditambah oleh Sofwan bin Assal. Fama yazala yuhadditsuna hatta dzakara baba minal maghrib. Dan ada beberapa yang disampaikan tapi tidak dia riwayatkan dalam hadis ini. Cuma dia sebutkan sampai dia menceritakan kepada kami tentang satu pintu, baban minal maghrib masiratu ardihi au yasiru raqibu fi ardihi 40 au 70 aman. Sampai yang menceritakan tentang pintu
yang luasnya, atau ketika orang melewati antara satu tiang pintu dari pintu yang lain itu, kalau orang pejalan itu lewat di situ, dia membutuhkan waktu 40 sampai 70 tahun. Kemudian baru bisa dia sampai dari satu tiang pintu ke tiang yang lain. Qala Safwan, salah satu periwayat hadis mengatakan qibala Syam, dia berada, pintu itu ada di Syam. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maftuhan lit-taubah. Pintu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia menciptakan langit dan bumi ini, dan dia adalah pintu taubat. Dan itulah mengapa hadis ini disebut, dia dimasukkan dalam bab taubah, karena ini yang dia mau sampaikan, bahwa pintu ini senantiasa dia terbuka dan sangat luas taubatnya, sangat luas pintu taubat ini, dan semua orang yang melakukan dosa sebesar apapun, ketika dia masuk dalam pintu taubat ini, maka dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu. Yang pintu taubat ini tidak akan terbuka sampai kemudian matahari terbit dari pintu tersebut. Karena dia pintu ini di sebelah barat. Nanti matahari terbit dari pintu itu, maksudnya dari sebelah barat, maka pintu taubat itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertaubat itu harus kemudian mereka memperhatikan waktunya. Tadi ini waktu secara umum sebelum terbit matahari dari sebelah barat, dan waktu secara individu kita sebelum nyawa di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya itu belum sampai di kerongkongan. Nah, bagaimana, ada yang pernah bertanya, saya lihat tentang orang yang transgender itu bertobat. Bagaimana dia kalau bertobat? Yang sudah dia potong burungnya itu sudah jadi wanita, bagaimana dia bertobat? Dia harus bertobat walaupun itu sudah tidak bisa dikembalikan, tapi dia harus kembali menjadi jenis kelamin laki-laki. Karena dia harus kembali ke fitrahnya. Taubat itu kan harus kembali. Kalau dia tidak kembali, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka harus tetap kembali ke fitrahnya walaupun dia sudah kelaminnya sudah berganti, dia harus kembali ke fitrahnya. Allah taala alam, apakah itu saya tidak tahu ya. Kalau laki-laki kan, kalau perempuan menjadi laki-laki bisa juga gampang dijadikan perempuan kembali, tinggal senjatanya itu dipotong. Tapi kalau laki-laki mau jadi laki-laki yang transgender jadi perempuan, mau jadi perempuan lagi, bagaimana? Apakah barangnya itu disimpan atau bagaimana? Bisa dipasang lagi suatu saat? Wallahu taala alam, saya tidak tahu. Yang jelas mereka harus kembali ke fitrah awal ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tertutup pintu tobatnya, tapi ada syaratnya, harus kembali ke fitrah awal. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin pekan lalu ada pertanyaan dari Iwan tentang salat sunnah taubat. Itu ada memang disebutkan tentang hal tersebut. Artinya kita taubat tidak perlu salat sebenarnya, tapi kalau mau salat juga itu ada hadis yang mengisyaratkan hal tersebut. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dari Abu Bakar As-Siddiq, ma min rajulin yadnibu dhanban fayatawadda fayuhsinul wudu thumma yusalli rak'ataini thumma yusalli wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidaklah seseorang itu dia melakukan dosa, kemudian dia berwudu dan memperbaiki wudunya, dan kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian salat, dan kecuali Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Jadi sebenarnya waktunya itu yang jelas dia tidak masuk waktu yang dilarang.
Waktu yang dilarang itu ada 3 waktu yang dilarang, antara asar dengan maghrib, antara asar sampai terbenam matahari, kemudian dari subuh, setelah salat subuh sampai terbit matahari, dan ketika matahari pas di atas kepala. Waktunya terserah ini, dan ini wallahu taala alam ini memang disyaratkan harus wudhunya bagus dan sholat 2 rakaat, dan dia setelah itu langsung dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Iya, secara tidak bersedekap dia tidak begini. Tapi ada juga di sebagian mazhab Imam Malik, yang banyak itu orang Aljazair, orang Libya, bagian-bagian Afrika Utara, Maroko, Mauritania, itu mazhab mazhab Maliki. Sebagian mereka juga tidak banyak, tapi sebagian juga ada yang lurus, ada yang begini. Jadi tidak bisa kita langsung menghukum dia adalah orang yang Syiah secara langsung. Bisa kita lihat ya, kayak wudhunya dan salatnya juga beda. Dan mereka kalau salat orang Syiah itu harus ada batu Karbalanya itu di tempat sujudnya, atau tulisan di situ. Ada tulisan Husain, kertas, dan dia tidak akan mungkin ikut salat berjamaah sedangkan kita. Nah, karena mereka itu salatnya cuma 3 kali. Itu antara jadi duhur dengan asar. Jadi dia salat itu menjelang asar. Jadi dia perkirakan kalau dia salat 4 rakaat ini sudah masuk asar, maka dia langsung lanjut. Begitu pula juga maghrib menjelang isya, dia mungkin salat baru dia lanjut salat isya. Itu yang, dan mereka tidak salat Jumat. Orang Syiah tidak salat Jumat. Pak siapa dulu? Pak Dahlan Iskan pernah transit di Teheran, itu mau singgah salat Jumat, diketawain di sini tidak ada orang salat Jumat. Di sana itu ada, tapi di kedutaan orang salat Jumat. Tapi masjid tidak ada yang salat Jumat. Masjid di Iran ini tidak ada. Masjid Ahlus Sunnah tidak ada. Pernah ditawari untuk dibangun Masjid Ahlus Sunnah, tapi mereka tidak mau kasih izin. Jadi memang sandarannya jauh. Dia tidak pakai kayak kita Bukhari Muslim, tidak dia pakai. Ada namanya Usulul Kafi, Man la Yanurul Faqih, At-Tahdhib. Ada 4 kitab induknya itu yang mereka pakai. Jadi dia kecuali yang menguntungkan saja hadisnya buat dia dari Bukhari Muslim dan sunan-sunan itu baru dia pakai. Tapi secara umum dia dapat. Bagaimana mau dia pakai? Dia akan mengkafirkan semua sahabat setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Paling banyak itu tinggal 7 orang yang tidak kafir. Abu Hurairah semua, dan yang perawi-perawi hadis dia kafirkan, apalagi Aisyah. Yang tidak dikafirkan itu Ammar bin Yasir. Kemudian Miqdad kalau salah, kemudian Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Pokoknya paling banyak 7. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 7. Maka tidak mungkin diambil riwayatnya dari mereka. Riwayatan dari mereka. Jadi Syiah, namun Syiah memang tapi yang banyak di Indonesia itu dari Iran. Itu yang banyak di Indonesia, dari Syiah Imam 12. Ada juga Syiah yang hampir sekali dengan kita, namanya Syiah Zaidiyah, yang di Yaman, tapi sekarang agak sedikit. Itu hampir sama dengan kita, cuma dia cuma di situ yang paling menonjol perbedaan kita dengan dia mendahulukan Ali ketimbang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Itu saja perbedaannya. Yang lain secara fikihnya itu hampir sama dengan kita, dan akidahnya juga sama dengan kita, dengan Ahlus Sunnah secara umum. Wallahu taala alam. Jadi seperti itu Syiah. Jadi itu tadi dia lurus begini, dan dia memang beda sekali. Dia nanti kalau naik dari sujud bersedekap. Naik dari sujud dia bersedekap. Ada beberapa kali, ada banyak lain-lainnya cara salat mereka tidak sama ya, secara beberapa
hal itu sama, tapi ada beberapa bagian yang tidak sama dengan kita. Dan mereka memang suka cari-cari yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dia suka cari itu. Makanya dalam beberapa hal itu mereka berbeda dengan kita. Dan ini sebenarnya Syiah ini bukan awalnya dia adalah politik, aliran politik. Maksudnya ini dari keturunannya Hasan atau Husain yang meminta kekuasaan itu dikembalikan kepada mereka. Karena memang perjanjian dulu Muawiyah dengan Hasan itu, ketika dia memberikan kekuasaan itu kepada Muawiyah menjadi khalifah, Hasan mengatakan, kalau engkau meninggal maka kembalikan kekhilafahan ini kepada saya. Muawiyah setuju. Tapi ya begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Hasan duluan meninggal muda. Maka kemudian Muawiyah pada waktu itu ketika dia mau meninggal, dia tidak memberikan kepada Husain. Husain menuntut, Muawiyah mengatakan, saya berjanji kepada Hasan bukan kepada engkau. Dan dia juga mengatakan kemaslahatan. Ya itulah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang menyebabkan di belakangnya setelah mereka tidak bisa mengambil kekuasaan ini, bahkan sudah berapa kali perang sampai terbunuhnya Zaid dari keturunannya Husain itu. Nah, disitulah kemudian mereka beralih dari perjuangan politik, dia kemudian memindahkan dia ke aliran teologi. Jadi dia membuat sendiri alirannya Syiah. Tapi memang sudah sangat terlambat, maka sangat banyak yang aneh-aneh kita temukan dalam ajaran-ajaran Syiah itu. Dia berharap dari situ dia membangun lagi kekuasaan sehingga dia bisa berkuasa. Sudah kita cukupkan, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.